Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu dengan IWB Kang Mas. Cak, ini IWB harus katakan ke semuanya bahwa Vinyales memang gendeng gendir teranca. Dia ngamuk tenan jos gandos. Mungkin kita harus melihat lebih jauh, namun bisa kita pastikan bahwa dengan performa pada free practice pertama, memang kita harus akui bahwa Vinyales luar biasa. Semuanya masih proses adaptasi, semuanya masih proses untuk mencari seperti apa potensi maksimumnya, dan Vinyales mengakui tidak mudah. Kita akan mencoba untuk menggali sebenarnya apa yang dilakukan Vinyales dan bagaimana bisa Vinyales tiba-tiba bisa merangsek menjadi pembalap terkencang pada saat free practice pertama. Vinyales masih mencoba untuk bereksperimen dengan settingan. Itu yang bisa kita dapatkan informasinya. Jadi dia masih berusaha tidak merombak secara ekstrim untuk settingan bawaan dari Alex Espargaro, tapi dia sudah mulai bereksperimen untuk melakukan settingan pada suspensinya, kemudian geometrinya pelan-pelan supaya satu, dia merasa comfort atau nyaman, dan ternyata sudah sedikit membuahkan hasil di mana dia menjadi pembalap terkencang pada free practice pertama dengan 1 menit 32.666. Ini luar biasa, Cak. Ini luar biasa. Karena kenapa? Yaitu tadi, tidak mudah pastinya. Bagaimana menggeber motor dari V4 ke inline 4 itu nggak mudah. Yang kedua adalah kita pastikan bahwa Andrea Dovizioso sudah turun dengan M1, dan Andrea Dovizioso mengatakan bahwa motor ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan Ducati, dan rasanya menurut dia adalah sangat aneh. Jadi setelah dia nunggang M1, kemudian juga posisinya tidak lebih baik dibandingkan dengan Rossi, dan ya sama-sama lah ya di belakang, dan dia mengatakan bahwa ternyata memang apa yang dirasakan sangat aneh menggunakan M1 setelah biasa menggunakan V4 dari Ducati. Berikut informasi atau quote dari Andrea Dovizioso yang di-share oleh MotoGP. Sangat-sangat aneh, motornya sangat-sangat berbeda. Jadi seperti aku duga, ini adalah titik awal. Dan aku harus akui, aku tetap tidak merasa nyaman karena perubahannya sangat besar. Semua berbeda, dari posisi riding, karakter motor, dan semuanya. Aku tidak bisa kencang karena aku tidak bisa mendorong, tetapi feelingku sangat bagus di beberapa area. Yang jelas, kami sedang bekerja. Beberapa hal dapat kami perbaiki. Beberapa hal lain juga tidak bisa kita perbaiki. Jadi kita akan lihat, ini adalah perbedaan yang sangat besar, tapi tetap menyenangkan. Itu kata dari Andrea Dovizioso. Dan sampean tahu nggak, Dovi ini masih menggunakan motor dari Franco Morbidelli, di mana untuk speknya masih aspek 2019. Jadi kalau saya nanya ke IWB, karena kemarin ada beberapa komentar yang nanya ke IWB, Cak Iwan, untuk Dovi menggunakan motor apa? Apakah motor terbaru 2021? Enggak, Cak. Itu masih menggunakan motor aspek bekas dari Morbidelli. Jadi dia hanya meneruskan saja, dan ini speknya adalah aspek dan masih versi 2019. Ini yang menjadi problem di internal Petronas, karena Rossi sendiri mengakui bahwa dengan perbedaan spek antara dia dan Dovi memberikan sedikit kesulitan untuk sharing data. Jadi menurut informasi dari Rossi, dia tidak bisa menggunakan data dari Dovizioso, sebaliknya Dovi juga nggak bisa menggunakan data dari Rossi. Karena secara karakter ternyata berbeda. Dengan mesin yang sama pun M1, karena beda tahun ternyata berbeda, Cak, feelingnya. Ini kata Valentino Rossi untuk menegaskan bahwa memang perbedaannya cukup signifikan antara mesin aspek 2019 dibandingkan dengan yang 2021. Bagiku memiliki rekan Dovi sangat menarik karena kami banyak berbicara tentang motor setelah free practice pertama dan juga kedua. Namun semua komentar Dovi sangat menarik pastinya, tetapi soal data sepertinya lebih sulit karena dia memiliki motor yang berbeda. Kamu harus menggunakan gaya lain untuk mengendarai motor ini, cara lain untuk mendekati tikungan. Jadi aku lebih suka melihat data Quartararo, motor yang sama dengan milikku, karena dengan motor Dovi untuk pengereman dan entry-nya berbeda. Jadi data dia dan aku berbeda. Yes, itu kata dari Valentino Rossi. Jadi penegasan di sana. Dan next informasi lainnya adalah soundingnya Aramco sepertinya gagal, Cak, bersama Rossi. Jadi Rossi sepertinya akan disupport oleh Wiyu. Soundingnya sekarang justru Wiyu akan mencoba untuk mensupport Rossi kalau memang Aramco gagal. Kita akan lihat dulu, karena Rossi juga mengatakan bahwa mereka akan menunggu konfirmasi dari Aramco yang indikasinya memang sangat lemah. Jadi kita akan lihat apakah betul nanti Aramco benar-benar hilang dari peredaran, kemudian akan diganti dengan Wiyu yang itu, Cak, perusahaan energi dari Italia. Jadi kita akan tunggu setelah ini. Kemudian yang keempat, informasi buat sampean semuanya. Dipastikan, Kang Mas, tim SRT akan berganti nama. Tidak lagi SRT, sudah fix official kemarin. Ternyata namanya berubah menjadi RNF MotoGP Racing Team. Jadi ini menarik sekali karena RNF ini agak ganjil aja ya namanya RNF. Kok enakan SRT gitu yang ngomongnya, itu di lidah tuh lebih enak SRT ketimbang RNF ya. Jadi itu konfirmasi yang dilayangkan oleh Dato' Razali bahwa mereka berganti nama, dan dipastikan tetap pembalapnya fix
Andrea Dovizioso, kemudian juga Binder. Itu untuk sementara ya Cak ya. Nanti kalau untuk konfirmasinya kita tunggu lagi. Dan nextnya adalah dipastikan untuk line up dari VR46 MotoGP akan mengandalkan Luca Marini dan juga Marco Bezzecchi. Jadi ini sudah confirm Cak. Tinggal kita tunggu saja ketuk palu official dari tim VR46. Entah nanti akan di Sport Video atau Aramco, pokoknya itu pembalapnya. Kemudian ternyata untuk Misano, Fabio Quartararo dipastikan get problem, jadi dia suffering, dia sedikit mengeluh dengan traksi yang tidak ada traksi sama sekali di kondisi hujan. Memang Cak, kalau di kondisi wet, selalu ya Yamaha M1 itu kesulitan. Ini sudah klasik dari dulu demikian. Apalagi kalau wetnya itu separuh-separuh. Sebagian wet, sebagian dry, itu yang sangat sulit bagi M1. Makanya tim Yamaha harus berdoa semoga besok cuacanya baik, karena kalau cuacanya hujan ataupun mixed condition akan menyulitkan untuk Yamaha ke depan. Jadi ini tidak hanya Fabio, karena Fabio ini juga ngeluh karena traksi belakangnya almost no traction, bahwa dia problem dengan ban soft tidak bisa mendapatkan traksi yang baik. Dan kita lihat saja seperti apa, karena Rossi pun mengeluh hal yang sama, bahwa the most problem Yamaha M1 adalah no traction ban belakang pada saat hujan. Jadi kita akan lihat nanti. Dan untuk memberikan gambar kesamaan semuanya, betapa garangnya memang Viñales, saya bisa intip lap time-nya, kita bongkar lap time dari Viñales berikut ini. Catatan free practice pertama di San Marino kemarin, ini adalah data resmi arsip dari MotoGP yang IBB bisa share buat sama semuanya. Dan ini bisa kita perhatikan Viñales menorehkan waktu terbaik yang memang cukup istimewa, yakni 1 menit 32.666 detik. Di sini ya, triple 6 maksudnya saya. Ini adalah lap time yang sangat baik. Dan kalau kita lihat untuk penggunaan ban ternyata sama Cak. Komposisi slick soft yang depan, sementara belakang medium. Ini adalah ban yang sama digunakan oleh para rider lainnya, termasuk Bagnaia yang juga menggunakan ban yang sama, yakni soft depan dan belakangnya medium. Sementara Joan Mir juga sama, depannya soft kemudian belakang medium. Nah kalau kita lihat Cak, ada pergerakan dari 1 menit 36, kemudian 1 menit 33, lalu 1 menit 34. Memang ini adalah sebuah proses untuk mencari settingan yang paling tepat. Jadi para pembalap selalu free practice itu melakukan settingan-settingan, mencari settingan terbaik sehingga mendapatkan performa yang maksimal. Dan pada lap 7 sudah terindikasi ternyata untuk Viñales berhasil menorehkan waktu, menabrak tembok atau menjebol tembok 1 menit 33 dengan 1 menit 32.966 detik. Kemudian di sini masuk pit di lap 8 dan barulah setelah dari pit kemudian keluar pada run kedua. Maka Viñales menorehkan waktu agak lambat 1 menit 44 karena ini proses warming up dari bannya. Baru kemudian di lap 10 baru menanjak di 1 menit 33.740 detik. Baru di sini yang paling istimewa dan menjadikan posisi Viñales menjadi pembalap terkencang pada saat free practice di Misano pertama ya, itu adalah 1 menit 32.666. Jadi ini adalah best lap yang tidak bisa dijabanin oleh para pembalap lain. Free practice tidak bisa kita jadikan acuan baku karena bagaimanapun seluruh pembalap mencoba untuk mencari settingan terbaik. Ini seperti Joan Mir, saya perhatikan di sini. Ternyata lap time-nya di 1 menit 38, 1 menit 35, 34, belakangnya selalu 33, 33 dan di sini best lap-nya bisa ditorehkan di angka 1 menit 32.746 detik itu di lap ke-13 pada run kedua. Jadi setelah running kedua, sementara untuk Viñales baru bisa ditorehkan pada run ke-15. Ini beberapa gambaran bersama semuanya bagaimana para pembalap mencoba untuk melakukan settingan-settingan terbaiknya. Dan di sini kita lihat bahwa Joan Mir juga menyelesaikan di lap ke-15. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa time attacking-nya masih kurang maksimal karena hujan, ya bisa jadi bisa iya, bisa enggak, bisa iya gitu maksudnya Cak. Tapi kita harus akui bahwa memang saat ini lap time-nya cukup baik dan sangat baik mungkin untuk para pembalap. Kalau nggak mungkin menjadi pembalap terkencang. Oke, sementara untuk Francesco Bagnaia dengan komposisi slick soft dan juga medium belakang sama banyak. Ini juga terbaiknya di 1 menit 32.801 detik ditorehkan di lap ke-8. Jadi setelah itu baru kita lihat Jack Miller sama Cak. Jack Miller ini pada run kedua berakhir di lap 13 dan the best waktunya ya, best lapnya adalah 1 menit 32.859 detik. Ini adalah gambaran untuk yang free practice pertama, di mana lap time-nya terbaik adalah 1 menit 32.666 detik. Namun pada free practice kedua semuanya berubah Cak. Free practice kedua ternyata cuaca hujan, jadi semua lap time-nya langsung anjlok. Lap time-nya jauh lebih lambat dibandingkan dengan free practice pertama. Bisa kita lihat Johann Zarco di sini terkencang dengan 1 menit 42. Kalau free practice pertama pada kondisi dry bisa ditorehkan waktu di angka 1 menit 32. Nih 1 menit 32.666.
Sementara pada free practice kedua hanya dengan 1 menit 42.097 detik sudah menjadi pembalap terkencang pada saat free practice kedua. Karena cuaca memang hujan deras ya kemarin ya. Lalu di sini juga komposisi bannya wet soft untuk Johann Zarco. Yang menarik adalah baknanya ternyata menggunakan komposisi yang sama juga. Pokoknya Ducati ini semuanya rata-rata model wet soft. Namun pada saat run kedua ternyata baknanya mencoba untuk menggunakan ban depan medium, belakang tetap soft. Dan justru disinilah dia menorehkan waktu terbaik setelah menggunakan komposisi ban depan wet medium, belakang wet soft ya. Jadi dengan 1 menit 42.650 detik. Dan Jack Miller juga sama menggunakan komposisi soft ya untuk bannya. Ini adalah wet tire semuanya. Dan terbaik yang ditorehkan pada run 16 dengan 1 menit 42.719 detik. Memang Cak, kalau untuk hujan bisa kita pastikan bahwa Ducati better dibandingkan dengan semua pabrikan lain. Karena selalu nyaman, selalu kencang. Sementara untuk pabrikan lainnya, the bestnya adalah John Mir untuk yang Jepangnya, ya maksudnya untuk yang pabrikan Jepang. Jadi kombinasi free practice yang ternyata tetap kita pastikan bahwa Viñales masih menjadi pembalap terkencang pada hari pertama hari ini, ya maksudnya hari kemarin ya. Untuk free practice dengan free practice pertama 1 menit 32.666 dan free practice kedua 1 menit 44.203 detik. Jadi di sini masih terbaik Viñales combine lap-nya. Kemudian John Mir kedua, Bagnaia ketiga, dan Miller keempat, Alex Rins kelima, dan kemudian Paul Espargaro. Dan kalau kita perhatikan di sini posisi dari Andrea Dovizioso suffering banget. Sepertinya Dovi memang kaget dan memang demikian Cak. Dovi mengatakan bahwa dia cukup kaget karena semua berbeda. Top speednya pada free practice pertama kemarin ya di San Marino. Jadi dipastikan Ducati. Jadi semuanya Ducati dari 1 ke 4. Dengan terbaiknya oleh Johann Zarco di angka 291,8 km per jam. Dan kemudian baru di sini nempel Alex Marquez ya setelah Ducati ya semua Ducati. Kelima Honda di sini dengan 288 dan kemudian disusul oleh Suzuki dengan Alex Rins dengan 287,2. Baru setelah itu kita intip di sini dan ternyata yang paling buncit adalah Andrea Dovizioso. Nah, Dovi ini memang menggunakan aspek Cak tahun 2019 Yamaha M1 yang memang terkenal top speednya kurang banget ya untuk yang motor Franco Morbidelli ini. Dan kita lihat di sini yang terakhir adalah ini adalah best lap all time record. Jadi ini adalah lap terbaik yang pernah ditorehkan oleh para pembalap MotoGP di San Marino yang ternyata ditorehkan oleh Viñales dengan 1 menit 31.077 detik. Sementara untuk best race lap ditorehkan Bagnaia lewat Ducati tahun kemarin di angka 1 menit 32.319 detik. Ini adalah gambaran buat sama semuanya bagaimana Viñales memang pada saat di Misano cukup baik. Ya, ini top speednya semuanya dipegang oleh Viñales tahun kemarin dan juga Bagnaia. Dua orang ini yang menguasai tahun kemarin. Piye Kang Mas, wis jelas padang jinglang kan? Kita harus akui bahwa memang sekali lagi kita tidak bisa remehkan Viñales untuk time attacking. Kembali lagi IWB garis bawah di sini time attacking karena gini Cak. Time attacking dengan race itu berbeda. Race itu banyak sekali komponen yang memang harus dipertimbangkan. Pertama, manajemen ban. Yang kedua adalah bagaimana kondisi pada saat race dan ketika kita race untuk jarak jauh itu pasti settingannya berbeda. Jadi apapun itu sinyal bahwa Viñales memang semakin klop dengan Aprilia sepertinya makin kelihatan dan IWB cukup surprise sebenarnya tidak menyangka Viñales bisa langsung menjadi pembalap terkencang pada saat Misano free practice. Karena IWB berpikir bahwa adaptasi butuh waktu yang cukup lama kalau pada kondisi normal. Namun kita harus akui ada beberapa orang yang talentanya yang luar biasa dan ternyata sepertinya kita bisa lihat bahwa Viñales mungkin memiliki talenta di sana. Tapi sekali lagi, it's still beginning. Masih awal, kita akan lihat nanti ya. Jadi itu informasi dari IWB bersama semuanya. Update dari Wan Benaran. Yang pertama adalah kondisi dari Viñales yang memang semakin klop, walaupun kita belum tahu bagaimana race-nya. Kedua, ternyata Andrea Dovizioso kesulitan karena masih menggunakan aspek dari M1 dan dia feel-nya sangat berbeda dibandingkan dengan Ducati. Dia masih adaptasi. Kemudian yang ketiga adalah nama SRT berganti menjadi RNF. Kita nggak tahu seperti apa nanti komposisinya, bagaimana seragamnya, siapa title sponsor utamanya, walaupun sorry-nya with you. Tapi juga kita dengar bahwa Rossi akan mengandalkan Biju juga kalau Aramco gagal. Dan itulah eksplorasi bersama semuanya. Dan next Yamaha sepertinya akan terus fokus untuk
Fabio Quartararo dan juga Franco Morbidelli comeback already, jadi sudah kembali dan sepertinya Franco akan menjadi ancaman buat Fabio bukan musim ini pastinya tapi musim depan. Nah, apapun itu Misano masih sangat sulit untuk memprediksi karena real pace-nya belum kita dapatkan. Kita akan lihat free practice keempat hari ini. Jadi mengenai informasi buat teman semuanya, kalau teman suka video ini like, share dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.